Langit di atas Ukraina Timur kembali bergemuruh. Di antara gumpalan awan dan kepulan asap sisa pertempuran, suara raungan mesin turbofan AL-31FM1 terdengar menggetarkan. Dua pesawat dengan hidung khas menyerupai paruh bebek meluncur cepat ke arah barat. Inilah Su-34 Fullback, pesawat tempur pengebom taktis kebanggaan Rusia yang kini bangkit kembali setelah puluhan tahun tertidur dalam bayangan sejarah. Pesawat ini bukan sekadar turunan dari keluarga flanker. Ia adalah hasil evolusi panjang dari strategi serangan mendalam Rusia, dirancang bukan hanya untuk menghancurkan sasaran di medan perang, tetapi juga mengubah keseimbangan taktis di udara dan darat sekaligus. Ketika Su-34 muncul di langit pertempuran, dunia militer tahu ini bukan lagi sekadar serangan, ini adalah pesan strategis. Su-34 lahir dari proyek yang dimulai akhir tahun 1980-an ketika Uni Soviet sadar bahwa pesawat pengebom taktis mereka, Su-24 Venture, mulai ketinggalan zaman. Mereka butuh pesawat baru yang mampu menembus pertahanan udara modern, membawa muatan besar, dan bertahan hidup di wilayah musuh yang penuh rudal. Solusinya, ambil struktur dasar Su-27 Flanker yang terkenal lincah dan kuat, lalu ubah menjadi platform serang darat jarak jauh. Dari sinilah lahir Su-34 dengan kokpit 2 kursi berdampingan, radar serang multimode, sistem peperangan elektronik Hibini yang legendaris, serta kemampuan membawa hingga 12 ton senjata di 12 titik gantung. Ia bukan lagi pesawat yang hanya mengebom, tetapi juga tempur pengebom yang bisa bertarung. Namun, sejak awal, desain ini menunjukkan keunikan tersendiri. Pilot dan operator senjata duduk berdampingan di dalam kabin lapang berlapis pelindung titanium, bahkan dilengkapi ruang istirahat kecil untuk misi jarak jauh. Tidak ada pesawat barat sekelas yang menggabungkan kenyamanan dan kekuatan seperti ini. Semua menunjukkan orientasi Rusia terhadap misi long endurance strike, kemampuan bertahan lama di udara untuk menghantam target jauh dari garis depan. Masuk tahun 2020-an, Rusia menyadari bahwa perang modern telah berubah. Drone, rudal presisi, dan sistem pertahanan udara barat menuntut pesawat yang lebih pintar, bukan sekadar lebih kuat. Maka, dimulailah program Su-34M, versi modern dari monster ini. Dalam varian M, hampir semua aspek avionik diperbarui. Radar H-141 di-upgrade dengan sistem pemrosesan digital dan jangkauan lebih jauh. Pod pengintaian SIG memungkinkan pesawat ini menjalankan misi ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Sistem peperangan elektronik Hibini M dikalibrasi ulang agar mampu menghadapi radar NATO generasi terbaru. Dan yang paling penting, Su-34M kini mampu menggunakan bom pandu jarak jauh dengan kit UMPK, Universal Module for Planning and Correction, yang mengubah bom bodoh menjadi senjata presisi. Inilah revolusi taktis terbesar Rusia di medan perang Ukraina. Su-34 tidak lagi perlu menembus pertahanan udara musuh secara langsung. Kini, ia bisa menyerang dari jarak aman, ratusan kilometer dari garis depan. Dengan UMPK, bom FAB-500, FAB-1500, bahkan FAB-3000 dapat meluncur sejauh 40-70 km, menghindari sistem Patriot, NASAMS, dan Iris-T yang menjaga langit Ukraina. Su-34M bukan sekadar hasil modernisasi kosmetik. Mesin turbofan AL-31FM1 yang digunakan memberi dorongan ekstra dan efisiensi bahan bakar lebih tinggi. Sistem kontrol digital fly-by-wire disempurnakan, sementara radar dan sensor inframerah bekerja dalam spektrum ganda untuk mendeteksi target di segala kondisi cuaca. Dari sisi senjata, Su-34 kini bisa membawa rudal Kh-50 9MK2, rudal jelajah presisi tinggi jarak hingga 285 km, rudal K-30
1 PA, anti radar, dan anti kapal. Rudal K-35U untuk menyerang target laut jarak menengah. Rudal udara-udara R-77 dan R-73 pertahanan diri terhadap intersepsi. Bom Panduka AB-500SE dan Kit U MPK FAB 1500 per 3000, senjata andalan untuk menghantam target besar dari jarak aman. Sementara, sistem peperangan elektronik Hibini M di ujung sayap bekerja seperti pelindung tak terlihat, memancarkan gangguan yang bisa menipu radar lawan. Dalam peperangan modern di mana setiap detik berarti hidup atau mati, Su-34 bertransformasi menjadi pesawat jammer bomber, sebuah kombinasi yang jarang ada di dunia. Dalam doktrin Angkatan Udara Rusia, Su-34 menempati posisi unik. Ia bukan pembom strategis seperti Tu-22M3, tapi juga bukan pesawat tempur multiperan biasa. Ia adalah pukulan jarak menengah yang menjembatani peran antara kedua kelas tersebut. Strategi Deep Strike Doctrine Rusia kini mengandalkan Su-34 untuk menyerang sasaran yang terletak jauh di belakang garis pertahanan musuh, seperti pabrik amunisi, pangkalan udara, dan jembatan logistik. Biasanya Su-34 beroperasi berpasangan atau dalam formasi kecil, didukung oleh pesawat Su-30SM sebagai pengawal udara. Mereka terbang rendah untuk menghindari radar, lalu naik ke ketinggian menengah sebelum melepaskan bom glide yang dipandu sistem satelit GLONASS. Setelah itu, mereka segera bermanuver menjauh sebelum rudal musuh sempat dikunci. Hasilnya, serangan presisi, risiko minimal, dan dampak psikologis maksimum bagi lawan. Namun, di setiap keberhasilan, selalu ada bayangan kegagalan. Berapa lama Rusia bisa mempertahankan operasi intensif ini tanpa kehilangan pesawat akibat pertahanan udara barat yang terus berkembang? Apakah setiap pembaruan teknologi mampu mengimbangi evolusi sistem anti-udara modern yang semakin mematikan? Para analis memperkirakan bahwa Rusia tengah menyiapkan versi lanjutan dari pesawat ini, Su-34M2, dengan integrasi AI untuk kontrol misi dan kemungkinan operasi tanpa awak (unmanned mode) di masa depan. Jika benar, maka Su-34 bisa menjadi pelopor konsep pengebom semi-otonom pertama Rusia, di mana manusia hanya bertindak sebagai pengawas, sementara sistem onboard menentukan lintasan dan prioritas serangan. Dengan demikian, perang udara akan berubah drastis. Bukan lagi soal siapa yang berani terbang lebih rendah, tapi siapa yang punya algoritma lebih cepat. Dan saat itulah muncul pertanyaan yang menakutkan. Apakah masa depan perang udara akan diputuskan bukan oleh pilot manusia, tapi oleh logika dingin mesin? Bagi Rusia, Su-34 bukan sekadar alat tempur. Ia adalah simbol ketahanan industri pertahanan nasional. Di tengah tekanan ekonomi dan sanksi, pabrik Sukhoi di Novosibirsk masih terus memproduksi unit baru. Setiap pengiriman Su-34 baru ke Angkatan Udara Rusia bukan hanya penambahan kekuatan, tapi juga pesan politik bahwa Rusia masih sanggup memproduksi, memodernisasi, dan berperang panjang. Dari perspektif geopolitik, keberadaan Su-34 memperkuat deterrence posture Rusia terhadap NATO. Ia menutup celah antara jet tempur dan bomber strategis, sekaligus menjaga kemampuan serangan cepat di kawasan Eurasia. Dalam kata lain, selama Su-34 masih mengudara, doktrin serangan mendalam Rusia akan tetap hidup. Namun, di balik kebanggaan itu, dunia bertanya, jika satu negara terus menyempurnakan pesawat pengebomnya di tengah perang besar, apakah itu tanda kekuatan atau tanda bahwa dunia sedang mendekati babak konflik yang lebih gelap dari sebelumnya?